bertemu kembali pada mata pelajaran ekonomi. Kita akan memasuki materi baru tentang neraca saldo. Neraca saldo itu merupakan tahap yang kedua dari tahap akuntansi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kalau tahap pencatatan ini merupakan tahap pertama, kemudian tahap kisaran adalah tahap yang kedua, yang dimulai dari neraca saldo, menyusun neraca saldo. Nah, neraca saldo itu merupakan suatu daftar atau ringkasan akun-akun buku besar, sehingga dapat menjadi sumber informasi yang benar untuk menyusun laporan keuangan berupa laba rugi, perubahan ekuitas, dan neraca. Tujuan daripada menyusun neraca saldo itu adalah melakukan pengujian keseimbangan jumlah debit dan kredit dalam buku besar dan ketepatan perhitungannya dalam pembukuan selama tahun berjalan. Nah, bagaimana cara menyusun atau mempersiapkan neraca saldo? Yang pertama adalah bagi buku besar yang berbentuk bersaldo yang sudah kita kerjakan pada pelajaran sebelumnya, maka tinggal hanya memindahkan saldo akhirnya, saldo akhir yang dari saldo debit langsung masukkan ke debit, dan saldo kredit memindahkan langsung ke kredit. Nah, yang menjadi persoalan adalah kalau dia menggunakan buku besarnya yang berbentuk kontrol atau berbentuk T atau yang dua kolom. Maka yang pertama dikerjakan adalah menjumlahkan kolom debit dan kolom kredit. Ini, jumlahkan dulu kolom debit dan kredit. Nah, seperti ini. Jumlahkan dulu sisi debitnya, jumlahkan sisi kreditnya. Ini. Di sini dapat dia jumlah debitnya 16.200.000, kemudian jumlah kreditnya ada 12.400.000. Ini kurangkan ini dengan ini, maka diperoleh saldo debit sebesar 3.800.000. Maka yang 3.800.000 ini, inilah kita pindahkan. Ini ya tadi ya nomor akunnya, nomor kodenya nomor 12 di sini, pindahkan ke sini. Nama perkiraannya atau nama akunnya adalah piutang usaha. Jumlahnya tadi adalah saldonya di debit, maka isikan di debit. Begitu cara mengerjakannya. Nah, untuk selanjutnya bisa kita lihat prosedurnya seperti ini. Nah, ini adalah contoh buku besar yang sudah selesai. Ini ya. Tadi kas, ini seperti ini. Jumlahnya 46.600.000 di kredit. Di debit ya, saya ulangi di debit. Kemudian di kreditnya adalah ini. Maka saldonya berapa? Ini dikurang ini, maka dia tetap harus sama jumlahnya. Nah itu. Nah, dipindahkanlah dia ke neraca saldo seperti ini. Jadi kalau dia tadi kasih jumlahnya saldonya 16.650, pindahkan ke sini di debit. Kemudian utang usaha juga pindahkan ke debit. Yang lainnya utang usaha, utang gaji, dan yang lainnya utang lainnya itu dipindahkan di kredit, termasuk pendapatan. Ya, ini sudah pelajari sebelumnya kan sudah kita pelajari. Akun-akun yang bersaldo di debit itu adalah aktiva, kemudian prepay dan beban. Sedangkan yang lainnya seperti utang, kemudian pendapatan dan ekuitas itu bersaldo di kredit. Jadi hanya bisa saja cara pemindahannya. Yang di debit pindahkan ke debit dan kredit pindahkan di kredit. Begitu cara mengerjakan neraca saldo. Nah, tugasmu mengerjakan selanjutnya adalah melanjutkan pelajaran yang lalu, yaitu buku besar yang sudah kamu kerjakan itu, kamu pindahkan kembali seperti yang tadi menyusun neraca saldonya. Sekian dan terima kasih, kita akan bertemu kembali dan semoga tetap sehat.